iman itu ada 77 cabang itulah. Iya, betul Gus. Nah, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ya kan? Makanya manusia yang dominan akal sehatnya lebih baik daripada malaikat. Betul. Tetapi manusia yang dominan nafsunya, maka dia tidak lebih baik dari binatang, hewan. bahkan lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kiai Menjawab. Salah satu program yang digagas oleh LTN-NU di bawah naungan PWNU Provinsi Banten. Kali ini kita kedatangan salah satu tokoh NU. Beliau adalah Gus Tolani, lebih akrab dipanggil Gus Fani, yaitu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah NU Tangerang, juga menjabat sebagai Sekretaris PCNU Kabupaten Tangerang. Sudah ada di samping saya, Gus Tolani. Siap. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Terima kasih Gus sudah lagi nyiapin puasa. Terima kasih Gus sudah datang di program kami. Alhamdulillah. Jauh-jauh Gus dari Tangerang. Luar biasa ini menginspirasi kita semua ini. Mudah-mudahan Iya. PC bisa ada podcast share kenuan ini, apalagi di bulan Ramadan bisa kita siarkan untuk umat. Betul Gus, betul. Semoga jadi referensi Gus ya. Amin. Semoga di Tangerang juga ada Gus. Amin. Gitu ya, amin Gus ya. Gus, ini langsung saja Gus. Ada beberapa pertanyaan Gus yang mungkin harus Gus jawab dan Gus sebarkan ke umat gitu ya. Salah satu mungkin ke kader-kader NU Gus. Nah, ini terkait dengan self love dan self love yang gak egois gitu Gus. Jadi ada salah satu penjelasan Gus di dalam kitab Syu'abul Iman karyanya Al-Baihaqi itu. Di sana dijelaskan bagaimana menghargai diri sendiri Gus itu sebagian daripada iman, bukan sebagai sikap egois. Nah, kira-kira seperti apa Gus penjelasannya? Ini dikutip dari apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Husain bin Ali bin Musa Al-Baihaqi. Nama kitabnya adalah Al-Jami li Syu'abil Iman. Yang juga di Mukhtasar diringkas kalau itu oleh Al-Qawazini. Jadi ada ringkas kitabnya 7 jilid apa 8 jilid ya. Luar biasa. Saya juga sedikit menoleh-noleh ya kan. Tapi tentang menghargai harga diri itu ada di cabang yang terakhir di dalam kitabnya itu. Bahwa dia menyatakan bahwa menghargai diri merupakan sebagian dari iman. Ini bukan sekedar konsep, akan tetapi ini adalah sebuah tanggung jawab atau amanah untuk setiap seorang hamba, setiap manusia yang beriman. Yang kedua, ini merupakan media untuk ma'rifat, mengenal Tuhan. Karena sebagaimana kita tahu, barang siapa yang mengetahui tentang eksistensi dirinya, maka dia juga akan mengetahui tentang eksistensi Tuhannya. Betul. Nah, berawal dari ini dulu. Nah, ini adalah sebuah konsep kesadaran. Iya, kesadaran. Dan penting kita menyadari bahwa peran dan fungsi kita sebagai khalifah fil ard, bagian dari pengaturun semesta. Nah, dalam konsep itu dijelaskan bahwa amanah tadi self love ya kan, menghargai diri sendiri merupakan bagian dari hifzun nafsi, hifzul irdi, menjaga diri agar tidak terhegemoni oleh satu faktor-faktor eksternal yang menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di juz pertama ini, Al-Baihaqi ini mengutip hadis Al-imanu bid'un wasittuna wasab'una syu'batan.
iman itu ada 77 cabang gitulah. Iya, betul Gus. Nah, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ya kan? Yang paling rendah itu adalah membuang al-imatah anil adzabit thariq, membuang sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain di jalan. Betul, Gus. Ini sebenarnya maknanya luar biasa. Luar biasa. Kita tidak hanya bertanggung jawab menjaga diri kita juga, akan tetapi kita juga bertanggung jawab terhadap identitas orang lain. Menghargai diri itu sama saja dengan menghargai orang lain. Nah, pertama, menghargai diri kita sebagai hamba Tuhan. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak ada perwujudan. Kalau kita ingin menghargai diri kita, maka kita harus tasniyah, membedakan antara kita dengan Tuhan. Maka sebagai seorang hamba, maka kita qaulu la ilaha illallah, ini adalah tauhid. Yang kedua adalah al-imatah anil adzabit thariq, jadi membuang sesuatu yang dapat mencelakakan di jalan. Ini adalah bentuk keterhubungan sosial. Berarti menghargai diri kita itu adalah juga menghargai orang lain. Yang terakhir itu adalah al-haya syu'batul iman. Malu itu merupakan bagian cabang daripada iman. Itu artinya olah rasa. Ya kan? Berarti seseorang itu harus bisa membangun relasi keterhubungan antara dirinya dengan Tuhan, ya kan? Antara dirinya dengan dirinya sendiri, antara dirinya dengan orang lain, termasuk juga dengan alam semesta. Nah, menghargai diri ini bukan ego. Ego itu cenderung pada hawa nafsu. Maka ini penting, kita harus bisa membedakan antara itu keinginan yang bersumber dari ilahi atau ini hawa nafsu yang bersumber dari kita. Manusia itu kan begini, Tuhan ini dalam kata Al-Ghazali ini menciptakan 3 jenis makhluk. Iya, Gus. Pertama ada yang namanya binatang. Binatang itu Allah ciptakan dengan diberikan anugerah hawa nafsu, tapi tidak diberikan akal. Tugas binatang kan makan. Makan, betul. Nggak makan, minum, tidur. Tidur. Ya kan? Aspek-aspek biologis. Aspek-aspek jasmani. Ya. Ya kan? Tapi manusia itu diciptakan dengan 2 anugerah. Ada akalnya, ada nafsunya. Nah, manusia yang dominan akal sehatnya, yang ketiga dulu sebelum itu, yang ketiga itu adalah malaikat. Malaikat itu tidak ada nafsunya, tapi hanya akal. Makanya manusia yang dominan akal sehatnya lebih baik daripada malaikat. Tetapi manusia yang dominan nafsunya, maka dia tidak lebih baik dari binatang, bahkan lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Maka penting, Al-Baihaqi mengingatkan kita bahwa menjaga harga diri kita, baik nanti secara fisik, secara psikologis, dan lain sebagainya. Ini bagian dari ejawantah pengamalan dari yang disebut dengan iman. Iman itu artinya dari amana yu'minu at-tasdiq. Juga dari amina ya'manu amnan, itu artinya as-sakinah, aman, merasa aman. Maka ketika orang mengimani tentang keberadaan dirinya, maka itu sama saja ejawantah dari mengimani keberadaan Tuhannya. Nah, yang jadi masalah adalah hari ini muncul kesombongan. Merasa dirinya lah yang paling berhak, dinilainya yang paling hebat, dinilainya yang paling daripada segala-galanya. Ada klaim egois ya? Nah, klaim egoisme dari klaim hawa nafsu ini yang membuat kecenderungan manusia berjauhan dengan Tuhan. Nah, kalau melihat apa yang ditulis oleh Al-Baihaqi 70 cabang iman, itu pada dasarnya adalah mewakili segala kehidupan di kita. Mengimani segala sesuatunya. Iya, bagaimana kita bisa menghargai Tuhan kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Berarti